Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya maupun kepada kita selaku umatnya. Baik, kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis buku tematik kelas 1, tema 7. Kami dari kelompok 7, kelas 2E PGSD. Anggota kelompoknya ialah saya sendiri, Amalia Salsa Saparina, lalu Putri Sopiatul Maula, kemudian Nida Hanifah, dan juga Lin Herlina. Poin pembahasan yang akan kami sampaikan ialah yang pertama, perbandingan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013. Yang kedua, materi pembelajaran IPS pada buku tematik kelas 1, tema 7. Yang ketiga, metode penyampaian pembelajaran IPS di kelas 1 SD. Dan yang terakhir ialah media pembelajaran IPS di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbandingan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 pada pembelajaran IPS di SD. Menurut Rosmalina, kurikulum IPS SD tahun 2006 ditetapkan oleh Kemendiknas RI 22 2006 yang mempunyai istilah tersendiri, yakni standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Karakteristiknya ialah mata pelajaran IPS mendukung kompetensi tertentu dan dirancang berdiri sendiri, sejajar dengan pelajaran bahasa Indonesia, diajarkan dengan pendekatan berbeda, lalu konten pembelajaran diajarkan secara terpisah dan meluas, serta pembelajaran IPS untuk kelas 1-3 itu secara tematik belum integratif menurut Prio 2015. Sedangkan kurikulum IPS SD tahun 2013 memiliki karakteristik ialah pembelajaran IPS mendukung semua kompetensi termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemudian dirancang terkait dengan pelajaran lainnya dan kompetensi dasar diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Materi IPS terintegrasi dalam bahasa Indonesia, memiliki pendekatan yang sama, konten pembelajaran diajarkan secara terpadu, serta pembelajaran IPS untuk kelas 1-3 disajikan secara tematik integratif. Pada dasarnya, pembelajaran IPS dengan berbasis kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013 merupakan pembelajaran ilmu-ilmu sosial maupun penyederhana ilmu sosial yang berguna untuk melakukan pemecahan pada masalah sosial dan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Nah, perbedaan materi pembelajaran IPS di SD pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 ialah yang pertama, kurikulum 2006. Dalam buku IPS 1 untuk SD atau MI kelas 1, Agung dan kawan-kawan tahun 2009 memuat yang pertama ialah semester 1. Bab 1 tentang diri sendiri, meliputi perkenalan pada diri sendiri, keluarga, teman, serta kerabat. Karakter yang dikembangkan ialah mengenal diri sendiri dan orang lain. Kemudian bab 2 tentang cerita pengalaman diri, meliputi pemahaman terhadap pengalaman yang terjadi pada diri sendiri, baik pengalaman baik maupun buruk, serta mengambil manfaat dari pengalaman sendiri tersebut. Karakter yang dikembangkan ialah belajar dari pengalaman. Bab 3 tentang keluarga, meliputi menyayangi anggota keluarga. Karakter yang dikembangkan ialah cinta keluarga. Bab 4 tentang sikap rukun, meliputi memahami tentang hidup rukun maupun tidak rukun dan belajar hidup rukun antar anggota keluarga. Karakter yang dikembangkan ialah toleransi. Kemudian yang kedua, semester 2. Bab 5 tentang peristiwa penting dalam keluarga, meliputi mengetahui peristiwa penting dan tidak penting, menceritakan peristiwa pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Karakter yang dikembangkan, empati dan simpati. Bab 6 tentang letak rumah, meliputi mengetahui letak suatu tempat dan rumah serta mengetahui arah. Karakter yang dikembangkan ialah mandiri. Kemudian bab 7 tentang rumah sehat, meliputi mengetahui ciri-ciri rumah sehat, bagian-bagian dari rumah sehat, mengetahui perbedaan rumah sehat dan rumah tidak sehat. Kemudian karakter yang dikembangkan ialah cinta kebersihan dan peduli kesehatan. Yang kedua, kurikulum 2013. Dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 1 tema 7 berjudul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku, memuat konten IPS. Yang pertama, subtema 1, Benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, meliputi mengenal Pancasila, sila keempat khususnya, dan simbolnya. Karakter yang dikembangkan menghargai orang lain dan benda di sekitar. Bisa terlihat gambar di sini tentang salah satu isi dari bukunya.
Kemudian yang kedua adalah subtema 2, hewan di sekitarku, meliputi memelihara hewan peliharaan serta memahami ungkapan pemberitahuan. Karakter yang dikembangkan ialah menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, peduli sesama, dan belajar menaati peraturan. Seperti terlihat di gambar, itu tentang Benny yang memelihara hewan dan dia memasang pemberitahuan. Nah, kemudian subtema 3 ialah tanaman di sekitarku, meliputi belajar memuji orang lain, merawat tanaman, serta membantu ibu. Karakter yang dikembangkan ialah berkomunikasi dengan baik, cinta keluarga, dan cinta lingkungan. Nah, bisa dilihat di gambar, di sini ada 4 orang yang sedang merawat tanaman dan juga ibu dan Udin yang sedang mengungkapkan pujian kepada masing-masing. Subtema 4 yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, meliputi belajar merapikan kamar sendiri, serta mengetahui perbuatan yang salah dan benar. Karakter yang dikembangkan ialah mandiri dan berakhlak terpuji. Seperti yang terlihat di gambar ini, di mana kita dituntut atau diminta untuk membedakan mana perbuatan yang benar dan salah, dan juga di gambar sebelahnya ialah mengenai Siti yang sedang merapikan kamarnya sendiri. Nah, sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hanifa dengan NIM 28657 28653 akan membahas tentang materi pembelajaran IPS dalam buku kelas 1 tema 7. Yang pertama ada subtema 1 yang membahas tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pada subtema ini, siswa diajarkan untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Pada pembelajaran ini juga, siswa diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya. Lalu siswa juga diajarkan bagaimana caranya untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok, lalu mempresentasikan hasil diskusinya tersebut di depan kelas. Dan yang kedua ada subtema 2 yang membahas tentang hewan di sekitarku. Pada subtema ini, siswa diajarkan untuk selalu menyayangi dan merawat hewan yang ada di sekitarnya, baik itu hewan peliharaan ataupun bukan. Lalu, siswa juga diajarkan untuk selalu patuh pada peraturan yang berlaku di sekitarnya, baik itu di sekolah, keluarga, atau rumah, masyarakat, dan juga negara. Siswa juga diajarkan untuk selalu berbagi ilmu yang mereka ketahui kepada teman-temannya. Lalu ada subtema 3 yang membahas tentang tanaman di sekitarku. Pada subtema ini, siswa diajarkan untuk selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Siswa juga diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada orang yang memberikan pujian atau memberikan bantuan kepada mereka. Di sini juga, siswa diajarkan untuk selalu menolong orang yang sedang kesusahan. Siswa juga dilatih untuk merasa percaya diri saat berbicara di depan banyak orang dengan cara mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Lalu yang terakhir ada subtema 4 yang membahas tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pada pembelajaran ini, siswa diajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, manusia harus bisa menghargai orang lain dan harus bisa menjaga lingkungan dan juga benda-benda yang ada di sekitarnya. Siswa juga belajar untuk selalu meminta izin jika akan meminjam sesuatu kepada pemiliknya. Dalam pembelajaran ini juga, siswa diajarkan untuk menjadi pribadi yang murah hati dan selalu memaafkan. Siswa juga belajar untuk selalu ingat kepada orang-orang yang kurang beruntung dengan cara menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih layak digunakan kepada orang lain. Dan siswa juga belajar bagaimana untuk hidup mandiri dengan cara membereskan tempat tidurnya sendiri dan juga membantu ibu dalam pekerjaan rumah. Nah, selain pelajaran IPS yang diajarkan dalam buku kelas 1 tema 7 ini, siswa juga mempelajari pelajaran lainnya seperti pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, seni, dan juga olahraga. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Maula, NIM 2008312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyampaian pembelajaran IPS pada anak sekolah dasar kelas 1. Nah, pada anak sekolah dasar ini, guru harus berusaha mengatur lingkungan kelas agar anak didiknya termotivasi untuk belajar.
Guru juga harus berusaha dengan seperangkat pengetahuan dan pengalamannya mempersiapkan program pembelajaran dengan baik dan sistematis. Nah, usaha tersebut dimaksudkan agar anak didiknya memiliki kecakapan, pengetahuan, dan kepribadian yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara tertentu. Cara-cara yang ditempuh oleh guru itulah yang disebut sebagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam pengajaran IPS sekolah dasar antara lain. Yang pertama, metodenya yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL ini merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. CTL dapat dikatakan pula suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami makna dalam materi pembelajaran yang mereka pelajari, kemudian menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budaya. Tugas guru adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran yang aktif untuk menemukan pengetahuan atau konsep baru. Karakteristik pendekatan pembelajaran CTL ini yaitu adanya kerjasama, kemudian menyenangkan, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa yang aktif, kreatif, dan kritis, kemudian guru yang harus kreatif, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, misalnya peta, gambar, kritera, puisi. Kemudian terakhir, laporan kepada orang tua tidak hanya berupa rapor, tetapi dapat berupa hasil karya siswa, misalnya laporan atau tugas maupun karangan. Kemudian yang kedua ada cooperative learning. Cooperative learning atau sering disebut dengan koperasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan. Pembelajaran tersebut difokuskan pada pertukaran informasi terstruktur antara siswa dalam kelompok yang bersifat sosial dan pembelajaran bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Menurut Thomson dan kawan-kawan pada tahun 1995, di dalam pembelajaran comparative learning, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil, saling membantu satu sama lain. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan kemampuannya heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari bermacam-macam latar belakang, kemampuan siswa, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan latar belakang sosial budaya. Hal ini sangat bermanfaat karena untuk melatih siswa dapat menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda latar belakangnya. Kemudian yang ketiga ada metode karya wisata. Menurut Nursid Suma Atmaja pada tahun 1980 menyatakan bahwa karya wisata adalah suatu kunjungan ke objek tertentu di luar lingkungan sekolah di bawah bimbingan guru IPS tentunya yang bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, metode karya wisata dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjalanan dan kunjungan yang hanya beberapa jam saja ke tempat atau daerah yang tidak begitu jauh dari sekolah, asalkan maksudnya memenuhi tujuan instruksional IPS. Guru juga harus dapat memberi perhatian kepada siswa untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan pada pengajaran IPS. Dalam melaksanakan metode karya wisata harus tetap diusahakan mengembangkan minat siswa yang dilibatkan. Dari minat siswa yang tinggi tersebut, kita akan mengarahkan mereka untuk mencocokkan hal-hal yang mereka peroleh di dalam kelas dengan kenyataan yang dijumpai di masyarakat tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada metode role playing atau bermain peran. Dengan metode bermain peran, diharapkan siswa dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur hayalan atau figur sesungguhnya dalam berbagai situasi. Metode bermain peran yang direncanakan dengan baik dapat menanamkan kemampuan bertanggung jawab dalam bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, dan belajar mengambil keputusan dalam hubungan kerja kelompok. Metode ini dapat diterapkan pada pengajaran IPS dengan pokok bahasan tentang hubungan kehidupan sosial, misalnya peranan tokoh-tokoh, susunan, dan masyarakat feudal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Hirna dengan NIM
2008952. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran dalam pembelajaran IPS SD. Media pembelajaran merupakan media yang dapat dimanfaatkan oleh para guru baik secara individual maupun secara kelompok untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan efisien dengan tujuan pembelajaran. Rumumpuk dalam artikel Hutauruk menyebutkan bahwa media pembelajaran IPS diperluas untuk memudahkan siswa memahami materi. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran IPS yaitu pengalaman siswa di lingkungan masyarakat, misalnya penampilan drama, pameran, dan kumpulan benda-benda. Dengan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Media pembelajaran IPS dapat dikelompokkan menjadi beberapa, di antaranya ada media visual. Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat. Dalam proses pembelajaran, media visual ini biasanya berupa papan tulis, buku, majalah, gambar, dan yang lainnya. Yang kedua ada media audio. Media audio ini merupakan media yang hanya dapat didengarkan dan tidak dapat dilihat. Contohnya seperti radio, tape recorder, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran, biasanya guru menggunakan tape recorder sebagai media audio ini. Lalu yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang dapat dilihat dan juga didengar. Contohnya seperti TV, video, film, dan lain-lain. Dalam kondisi pandemi seperti ini, guru dapat menggunakan media audiovisual. Menurut Arsyad, media pembelajaran melalui audiovisual merupakan produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak sepenuhnya bergantung pada pemahaman kata. Audiovisual ini dapat berupa video untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak. Video dapat dibuat semenarik mungkin sehingga anak tertarik untuk menonton video bahan ajar yang telah dipersiapkan. Peran video di sini adalah untuk menampilkan sajian informasi, tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran saja. Video juga dapat digunakan sebagai media penugasan. Penggunaan video dalam penyampaian materi maupun penugasan ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran diharapkan dapat mempengaruhi sikap dan emosi anak. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan untuk mengenali kembali dan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Yang ketiga, anak dapat menunjukkan serangkaian gambar. Yang keempat, video juga memberikan contoh dalam bersikap yang berhubungan dengan gerak. Yang kelima, melalui media, siswa juga dapat langsung memberikan umpan balik dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dalam penggunaan video sebagai media pembelajaran, ternyata masih terdapat kekurangan dan kelebihannya. Menurut Daryanto, pada tahun 2011, terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan video sebagai media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, video dapat menambah dimensi. Video dapat menyajikan gambar, bergerak, dan suara kepada siswa. Yang kedua, video dapat menampilkan fenomena yang sulit dilihat oleh mata. Yang ketiga, dengan video, siswa juga dapat belajar secara mandiri. Namun, siswa SD di kelas awal biasanya masih memerlukan penguatan terhadap apa yang ia peroleh dari hasil menontonnya tersebut. Lalu yang keempat, menggunakan video, informasi dapat disampaikan secara serentak di beberapa tempat yang berbeda. Lalu yang kelima, siswa menjadi lebih tertarik terhadap materi yang disampaikannya. Di samping itu, proses pembelajaran menggunakan video juga masih memiliki kekurangan. Di antaranya, dapat menimbulkan kebingungan kepada siswa apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas. Yang kedua, membutuhkan keahlian dan kreativitas dalam pembuatan video agar anak tidak merasa jenuh. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih untuk membuat suatu video. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.